Dan seperti biasa Mas Bro, Mbak Bro, untuk melakukan topping maka Mas Bro, Mbak Bro-nya harus mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Di sini yang paling simpel yaitu kita mempergunakan gunting seperti ini. Usahakan guntingnya yang baru, atau kalaupun ada yang lama, yang pastikan gunting tersebut steril ya dari adanya minyak-minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi ya Mas Bro, Mbak Bro semuanya. Jumpa lagi kita di pertemuan kita. Di video kali ini usia tanaman semangka saya adalah berusia 18 hari ya Mas Bro, Mbak Bro setelah pindah tanam. Maka program kerja saya di 18 hari ini adalah melakukan topping pucuk ya Mas Bro, Mbak Bro. Sebenarnya ini sedikit terlambat ya Mas Bro, Mbak Bro dari biasanya, karena biasanya di usia 15 hingga 17 hari itu kita sudah melakukan topping ya. Dikarenakan ini ada sedikit keterlambatan dalam proses tumbuh kembangnya, maka di usia 18 hari ini kita baru melakukan topping pucuk ya Mas Bro, Bro. Dan alhamdulillah reaksi tanaman setelah usia ke-14 kemarin kita melakukan perawatan sangat baik sekali ya Mas Bro, Bro untuk tumbuh kembangnya. Maka kita putuskan ya di hari ke-18 ini program kerja kita yang berikutnya yaitu melakukan topping pucuk. Apa saja tujuan dari topping pucuk dan bagaimana caranya? Seperti biasa ya, untuk Mas Bro, Mbak Bro-nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel kami ini, yang belum subscribe dulu ya, supaya Mas Bro, Mbak Bro tidak ketinggalan update-update video terbaru dari kami. Dan dengan cara subscribe juga Mas Bro, Mbak Bro bisa menonton semua video-video yang sudah kami upload di channel ini secara gratis. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukung dari Mas Bro, Mbak Bro-nya. Kami doakan pertanian semangka Mas Bro, Mbak Bro-nya tumbuh subur, panen berlimpah, sukses dengan harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja ya Mas Bro, Mbak Bro, kita menuju ke pokok pembahasan kita di pertemuan kita di video kali ini, yaitu program kerja kita di perawatan ke-18 hari ini, yaitu melakukan topping pucuk. Topping pucuk ini bisa Mas Bro, Mbak Bro-nya lakukan di usia 15, 16 hingga usia 20 hari ya Mas Bro, Mbak Bro. Kita lihat juga proses tumbuh kembang tanaman semangka kita itu sudah bagaimana. Dan apabila tanaman semangka kita itu sudah tumbuh seperti ini ya Mas Bro, minimal tuh daun yang lebar-lebar seperti ini, ini ada 4, maka kita bisa melakukan proses topping pucuk. Atau ada daun 3 juga sebenarnya sudah bisa kita melakukan topping pucuk. Namun alangkah lebih baiknya ketika Mas Bro, Mbak Bro baru melakukan topping atau penyunatan itu ketika semangka Mas Bro, Mbak Bro-nya sudah memiliki daun yang lebar-lebar seperti ini, ada 4. Maka di sini kita nanti per batangnya kita akan membawa 4 ranting ya Mas Bro, Mbak Bro. Dan tujuan dari topping ini adalah mempercepat pertumbuhan tunasnya ya, atau golor atau sulurnya nanti di ketiak daun seperti ini. Maka dia nanti akan mempercepat pertumbuhannya ketika kita melakukan topping. Ketika kita tidak lakukan topping, maka pertumbuhannya ini tidak akan cepat ya Mas Bro, karena nutrisi akan berjalan ke ujung golor utama ini. Maka di sini kita harus melakukan topping terlebih dahulu supaya nanti bermunculan golor atau sulur seperti ini ada lebih dari 1. Dan di sini kita akan membawa 4 golor ya Mas Bro, Mbak Bro, atau 4 sulur ya. Maka di sini kita akan memotong di atas daun keempat. Ini 1, 2, 3, 4. Maka proses potongnya nanti di sini. Dan seperti biasa ya Mas Bro, Mbak Bro, untuk melakukan topping maka Mas Bro, Mbak Bro-nya harus mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Di sini yang paling simpel yaitu kita mempergunakan gunting seperti ini. Usahakan guntingnya yang baru, atau kalaupun ada yang lama, yang pastikan gunting tersebut steril ya dari adanya minyak-minyak. Karena kita mengurangi tingkat adanya jamur ya setelah kita melakukan topping. Dan caranya sangat simpel ya Mas Bro, Bro. Cukup kita potong aja. Misalnya kita mau membawa daun keempat, maka potongnya itu minimal di bawah daun ke-5 sini ya Mas Bro, Bro. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kita lakukan ke semua tanaman kita ya Mas Bro, Bro, supaya tumbuh kembang tanaman semangka kita ini betul-betul bisa optimal dan maksimal. Dan setelah kita melakukan topping, maka tanaman semangka kita ini kita puasakan selama minimal 3 hari ya Mas Bro, Bro. 3 hari 3 malam kita tidak melakukan penyiraman. Dan juga kita tidak melakukan pemupukan baik itu yang tugal ataupun yang kocor, karena di sini kita meminimalisir ya Mas Bro, terjadinya
pecah batang pangkalnya ya, seperti ini di sini. Kalau kita melakukan pemupukan, maka biasanya nanti di seputaran sini akan pecah batang atau penyiraman. Dikarenakan golor atau sulur atau tunas airnya ini belum tumbuh ya, karena di pucuknya ini sudah kita potong. Maka ketika sudah kita potong seperti ini, maka kita harus melakukan puasa terlebih dahulu ya. Tanaman semangka kita ini kita puasakan minimalnya 3 hari. Kita pastikan ya ada tunas-tunas airnya sudah bermunculan, dan kalau bisa itu panjangnya nanti sudah lebih dari segini ya Mas Bro Mbak Bro, maka baru bisa kita melakukan penyiraman secara tipis-tipis. Kemudian baru kita susul kembali dengan pupuk susulan yang sedikit juga dosisnya, hanya untuk mancing saja, untuk mempercepat pertumbuhan tunas air atau golor atau sulurnya tersebut. Namun ketika kita sudah melakukan topping seperti ini, maka sebaiknya kita melakukan penyemprotan ya, yang bertujuannya yaitu untuk melindungi batang dan daunnya ini dari serangan patogen jamur dan spora jamur, yang terutama yang bekas potongan seperti ini ya. Bekas potongannya seperti ini secepat mungkin harus segera kita obati ya. Oleh karena itu kita akan melakukan penyemprotan biopestisida. Kalau Mas Purba Bro menggunakan pola lama, maka Mas Purba Bro bisa menyemprotkan dengan menggunakan fungisida ya, yang bertujuannya untuk melindungi bekas potongan topping ini supaya terlindung dan cepat kering ya, seperti itu. Untuk masalah topping, sebaiknya Mas Purba Bro lakukan di pagi ya, pagi hari, dan juga nanti selesai di jam-jam 11 siang itu sudah selesai, setelah telatnya seperti itu. Setelah pagi kita selesai sunat ya Mas Purba Bro, maka sorenya langsung kita kocor ya, dengan menggunakan 3 formula ini, yaitu ada FNS, Parasut, dan juga Salmar, yang mana tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan tunas air, golor atau sulurnya supaya lebih cepat lagi ya Mas Purba Bro. Dan berikut adalah dosis pemakaian. Untuk FNS dosisnya 90 hingga 100 ya Mas Purba Bro. Di sini saya akan mempergunakan dosisnya 100, yaitu 4 tutup ini, maka nilainya adalah 120. Gunakan 120 untuk kapasitas 2500 tanaman ya Mas Bro. Kemudian untuk parasut saya mempergunakan dosisnya 90. 3 tutup ini ya. Untuk Salmar andalan dosisnya 60 ya Mas Bro. 2 tutup. Jadi kita bikin biang dulu ya. Jadi kita bikin biang ini, kita buat untuk kapasitas 10 jerigen 20 liter ya. Jadi ini tadi saya bikin ada 10 gayung, yang mana nanti masing-masing jerigen 20 liter saya mempergunakannya 1 gayung. Jadi ini nanti kita kocor rata ya Mas Bro ke seluruh tanaman kita. Setelah kita kasih satu gayung, maka kita penuhkan airnya ya Mas Bro full. Jadi nanti kita kasih per batangnya kira-kira 100 hingga 200 ml. Untuk dosis diperkirakan saja ya Mas Bro 100 hingga 200 ml per pokoknya.
Dan setelah ini program kerja kita yang berikutnya yaitu penyemprotan ya Mas Bro lewat atas. Jadi nutrisi percepatan bermunculannya tunas air atau golor atau selur kita lakukan dengan dua metode ya, melalui akar kita cor, kemudian nanti melalui daun kita semprotkan. Dan disitu juga sebagai antisipasi ya masuknya juga serangan jamur setelah kita melakukan topping pucuk itu. Oke Mas Bro, saya tak selesaikan terlebih dahulu cornya. Dan jika pengocorannya sudah selesai ya Mas Bro, maka langsung kita susul, kita lakukan penyemprotan bagian atas, yaitu dengan menggunakan Dopstar, Saka, Salmar, dan juga Protexstar. Yang mana keempat nutrisi ini bertujuannya untuk mempercepat ya. Jadi yang di bawah juga mendorong, yang di atas juga untuk mempercepat juga pertumbuhan sulur, golor atau tunas airnya. Kemudian kita juga melapisi daun dan juga bekas potongan penyunatan pagi tadi dengan menggunakan Protexstar. Ini bertujuannya pengganti fungisida ya Mas Bro, untuk mengantisipasi datangnya serangan jamur ya. Oke Mas Bro, langsung saja ya kita aplikasikan berapa saja dosisnya. Sebelum kita pergunakan, kita kocok terlebih dahulu ya Mas Bro. Untuk Dopstar dosisnya 30 ml ya, atau satu tutup ini. Untuk Salmar dosisnya 30 ya Mas Bro. Ini yang kita pergunakan untuk penyemprotan. Untuk Saka andalan tadi dosisnya 12,5 saja. Ini ya, Saka andalan dosisnya 12,5. Kemudian untuk Protexstar kita mempergunakan dosisnya 25 ml ya Mas Bro. Jadi dua tutup ini. Ini bertujuannya untuk mencegah masuknya patogen jamur dan juga spora jamur ya. Karena semangka kita baru saja disunat, kita antisipasi dari bekas lukanya tersebut. Karena ini adalah nutrisi dari SAS ini full organik ya Mas Bro. Jadi untuk pengaduannya kita menggunakan tangan seperti ini, dia tidak berbahaya. Langsung saja kita masukkan ke tangki 16 liter. Setelah itu kita isi air penuh ya. Satu tangki 16 liter ini untuk kapasitas 1000 hingga 2000 tanaman ya Mas Bro. Kita spray rata ya Mas Bro di seluruh permukaan daun. Ini bertujuannya supaya tunas air, golor atau sulurnya cepat naik ya. Bawah kita kocor, di atasnya kita semprot. Kemudian tujuan penyemprotan ini juga untuk mengantisipasi masuknya spora jamur, patogen jamur dan juga virus ya Mas Bro. Sampai di sini saya kira Mas Bro sudah paham ya tujuan dari pengaplikasian dan juga perawatan di hari ke-18 ini. Apabila Mas Bro masih kurang paham, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Sedetail mungkin dan sejelas mungkin akan saya berikan jawaban dari pertanyaan Mas Bro tersebut. Kita jumpa di video berikutnya ya Mas Bro. Di perawatan berikutnya apa saja kegiatan yang akan saya lakukan. Oleh karena itu, untuk Mas Bro-nya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel kami ini, yang belum subscribe dulu ya, supaya Mas Bro-nya tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Dan dengan cara subscribe juga, Mas Bro-nya bisa menonton semua video-video yang sudah kami upload di channel ini secara gratis.
Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan dari Mas Bro Mbak Bro-nya. Kami doakan pertanian semangka Mas Bro Mbak Bro-nya tumbuh subur, panen berlimpah sukses dengan harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Kita jumpa di video perawatan berikutnya ya Mas Bro Mbak Bro. Salam dari kami, salam hijau royo royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.